Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Viola Risa Putri. Saya dari kelas 10 MIPA 4 dari Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Baik, langsung saja kita akan memulai membahas tentang hal-hal yang akan kita bahas di teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Yang kelima, kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, langkah-langkah menulis teks eksposisi. Baik, langsung saja kita ke pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa teks eksposisi sebagai jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Lanjut, kita ke tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama adalah teks eksposisi mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta. Yang kedua, teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Yang ketiga, teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan merupakan pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Sedangkan fakta merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, yang berfungsi untuk memperkuat gagasan tadi, sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Ciri-ciri yang terakhir yaitu bentuk teks eksposisi dapat berupa esai, tajuk rencana atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Lanjut ke struktur teks eksposisi. A. Tesis atau pernyataan pendapat. B. Argumentasi. Dan C. Penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu. Yang A. Tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Biasanya tesis ini berada di paragraf-paragraf pertama atau awal. Yang B. Argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang akan disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat tadi. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasan teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina, yaitu kata ganti seperti saya, Anda, dia, mereka, itu, ini, sana, situ, dan seterusnya. Yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung, contohnya baik, maupun, tak hanya, tetapi juga, andai saja, sehingga, karena, dan seterusnya. Yang ketiga ada leksikal. Selain kata ganti, pronomina, atau konjungsi tadi, ada juga kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Bisa kita bahas sendiri dan tidak usah diperpanjang lagi. Dan yang terakhir kita akan bahas langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang akan kita bahas. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. Dan yang terakhir, kita harus perhatikan aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks eksposisi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari teks eksposisi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga belajar. Terima kasih telah menonton dan mendengar suara dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.